Assalamualaikum Bang Dula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ihsan. Alhamdulillah, sehat Bang Dula, apa kabar hari Alhamdulillah, ini? sehat Luar sehat sehat. biasa, 74 tahun Agustus kemarin ya Bang Dula ya? 75, 75, Masya Allah, iya. 75. Macam mana orang 75 tahun ini masih warawiri kemana-mana? Apa resepnya Bang Dula ini ya? Apakah makan apa atau pikir apa ini Bang Dula? Singkat. Iya, saya coba aja ikuti Hmm, sunnah Rasulullah, hmm, ya menjaga makanan, jaga sholat, jaga ibadah, Masya dan Allah. kemudian positive thinking aja Oh, istilahnya. itu dia, itu Ya, dia. ya. Itu yang penting ya. Nah, ini nampaknya, apa ya, eee, KPK sedang jalan-jalan kemana ke Papua sana, Ke Papua. menemui Lukas NMB. Usianya baru 55 tahun, tapi udah sakit-sakitan gitu Bang Dula. Itu coba kami ingin sampaikan dan nampaknya komentar KPK ini kooperatif katanya NMB. Apakah jadi menolak panggilan atau gimana nantinya dan juga berita tentang pejabat yang mau jadi capres nggak perlu mundur. MK ini bikin ketuk palu lagi yang Bang Dula bikin garuk-garuk kepala ini. Belum lagi urusan garam yang nampaknya bagaikan apa ini? Bagaikan apa itu binatang yang kalau kena garam itu kecut langsung itu. Ya pacet ya. Agus Gumiwang dan Erlangga keserempet urusan garam. Kejaksaan akan memanggil beliau. Bagaimana Bang Dula cerita tiga itu? Sebelumnya kami tanya Bang Dula ikut aksi hari ini 411 di Istiqlal? Saya hari ini harus mengajar Oh gitu. online. Jadi saya nggak bisa hadir. Masya Allah. Apa namanya, jadwal pengajaran itu baru datang beberapa hari lalu. Jadi ya terpaksa saya harus Luar hadir. biasa. Kalau ada waktu baru bisa mungkin. Insya Allah, insya Allah. Bagaimana Bang Dula ini apa kisah tiga cerita Ya, itu? Mungkin bisa. soal Silakan. Gubernur Papua, Hmm. saya kira memang itu ciri Firly. Setahu saya sudah berapa kali beliau melanggar kode etik dan SOP di KPK. Jadi di situ diberitakan berangkulan dengan Gubernur Papua, kemudian bla 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 bla. Saya ingat tahun 2009 kalau tidak salah 2010, seorang direktur di KPK waktu itu dia memeriksa Nazarudin. Jadi ketika direktur ini waktu di instansi asalnya sudah berkenalan dengan Nazarudin ini. Nah, kemudian ketika datang Nazarudin memeluk dia, berpelukan. Jadi di KPK itu di ruang pemeriksaan itu kan tertutup. Tapi ada pakai kaca yang dari luar bisa lihat. Sehingga kemudian pimpinan bisa lihat di situ, tapi bisa lihat juga di ruangan masing-masing karena ada CCTV. Jadi berpelukan antara seorang pegawai KPK dengan orang yang diperiksa, itu melanggar SOP, melanggar kode etik. Jadi kemudian beberapa bulan kemudian, saya ingat tidak sampai 6 bulan, 3 bulan kalau nggak salah, beliau itu dikembalikan ke instansinya. Karena tidak boleh menciptakan hubungan yang akrab dengan seseorang yang sedang diawasi, apalagi sudah status tersangka. Nah, Firly ini tidak memahami SOP kode etik. Dulu berpelukan dengan seorang gubernur yang diawasi KPK, kemudian macam-macam seperti itu. Memang di dalam KUHAP dibenarkan penyidik itu datang ke tempat seseorang yang mau diperiksa kalau karena beberapa hal. Misalnya, dulu kasus Bank Senturi. Bank Senturi itu kemudian penyidik KPK datang ke kantornya Wakil Presiden waktu itu Budiono, seperti itu, memahami kondisi dan macam-macam. Akhirnya penyidik yang datang. Artinya KUHAP membenarkan. Nah, sehingga untuk KUHAP, untuk penyidik datang ke Papua itu bisa saja menurut KUHAP. Cuma bagaimana bentuk sampai kemudian melakukan kegiatan atau
ekspresi seakan-akan keakraban itu tidak boleh di KPK. Dan seharusnya kan tidak perlu ketua KPK datang ke sana. Cukup penyidik saja seperti itu. Nah, sehingga di KPK itu ketika misalnya ada pejabat yang punya pesta pernikahan anaknya atau apa, maka kemudian itu biasa pejabat KPK itu datang last minute terakhir, terus kemudian salam. Dan tidak boleh foto bersama. Tidak boleh foto bersama. Kenapa? Karena foto bersama itu bisa disalahgunakan oleh orang-orang tertentu. Saya lupa ada kasus perempuan yang ditangkap KPK di penjara di Cipinang itu. Saya lupa lagi kasus itu perempuan. Itu karena dia foto bersama dengan SBY dalam satu acara kemudian foto itu digunakan seakan-akan dia punya hubungan dekat dengan SBY, sehingga terjadilah korupsi KKN dan macam-macam seperti itu. Nah, itulah sebabnya maka di KPK dalam kode etik KPK tidak boleh menunjukkan kedekatan secara akrab seakan-akan teman baik dengan seseorang yang sedang punya masalah atau jabatan tertentu seperti itu. Nah, itulah sebabnya maka kemudian ketika mendatangi seseorang itu maka tidak boleh satu orang harus bersama-sama. Tapi kasus Papua ini sudah menjadi sangat viral dan seterusnya, dan kemudian seharusnya ketua KPK tidak ikut ke sana. Seperti itu banyak sekali dampak negatifnya. Artinya bahwa tercipta kesan KPK mengalah kepada tekanan pressure dari seorang tersangka. Sudah tersangka ini loh, kalau masih saksi atau apa nggak apa, ini sudah tersangka. Padahal kan bisa saja KPK menggunakan penyidik, kemudian menggunakan aparat kepolisian di sana, dan kemudian bantuan ID di daerah sana untuk kemudian memeriksa. Nah, itu bisa. Nah, itu satu soal Gubernur Papua. Yang kedua soal apa tadi Mas Isa yang kedua? Iya, ini soal pejabat yang MK itu walaupun berhenti walaupun mencapres kan dia tidak perlu berhenti Pak. Saya mengharapkan para pendengar radio Rasil ini itu bisa memaklumi bahwa ketua MK itu iparnya presiden. Jadi karena ketua MK presiden, maka kemudian semua kebijakannya tidak bisa kemudian merugikan ipar yang sekarang jadi presiden. Nah, misalnya kalau seorang menteri atau seorang pejabat jadi capres atau cawapres tidak perlu berhenti sementara dari jabatan. Itu nggak bisa. Bagaimana caranya seperti itu? Saya mau memberikan contoh tentang bagaimana konflik of interest dari suatu jabatan. PBB mengatakan bahwa satu contoh tentang konflik of kepentingan, konflik of interest, itu misalnya kalau nanti 2024 Mas Ihsan maju jadi calon Bupati Bogor, Kabupaten Bogor, dan saya waktu itu misalnya Gubernur Jawa Barat, terus waktu Mas Ihsan kampanye terbuka, Mas Ihsan undang saya datang, dan kemudian saya datang, saya hadir, saya cuma berdiri tidak pidato dalam kedudukan sebagai Gubernur Jawa Barat. Hasil pemilu atau pilkada itu Mas Ihsan menang. Maka kemudian Mas Ihsan dengan saya dipanggil KPK. Kenapa? Karena masyarakat itu ketika melihat saya berdiri samping Mas Ihsan, kemudian masyarakat mengasosiasi bahwa saya mendukung Mas Ihsan. Sehingga akhirnya kemudian terpilih Mas Ihsan. Itu yang disebut dengan conflict of interest. Nah, menurut PBB seperti itu. Jadi kalau misalnya MK mengatakan bahwa seorang menteri atau setiap pejabat publik, gubernur, bupati, wali kota maju menjadi calon presiden, calon gubernur, calon bupati, tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya atau cuti dan seterusnya, itu betul-betul suatu penghinaan terhadap PBB yang sudah menetapkan tentang kriteria conflict of interest seperti itu. Nah, ini yang pernah saya katakan bahwa
Utbah, wali kota Yaman waktu itu, pulang ke Madinah, kemudian membawa banyak harta. Terus kemudian Umar waktu itu Khalifah tanya, dari mana kamu dapat harta-harta itu? Kata Utbah, saya berdagang ya Amir Mu'minin. Kata Umar, loh, saya kan tugas ke Anda menjadi wali kota. Kalau Anda jadi pebisnis, berdagang, pengusaha, bagaimana Anda mengurus rakyat seperti itu? Masukkan semua harta Anda, masuk ke Baitul Mal. Nah, kenapa Umar melakukan seperti ini? Karena di situ ada konflik of interest. Jadi menyalahgunakan jabatan wewenang, yaitu misalnya kalau Mas Ihsan itu bupati satu tempat Kabupaten Bogor, terus kemudian saya warga Kabupaten Bogor juga, sama-sama kita jual pakaian seperti itu. Lantas kemudian di situ ada pakaian gambarnya Mas Ihsan sebagai Bupati Kabupaten Bogor. Nah, saya menjual jenis kaos banyak sama. Maka orang akan membeli baju kaos atau jualan daripada Mas Ihsan. Kenapa? Karena dalam masyarakat kampung, masyarakat tradisional, sesuatu yang diperoleh dari seorang pejabat publik, dari presiden sampai bupati wali kota, itu merupakan satu prestis. Dia akan pulang kampung dan bilang, oh saya beli daripada Pak Gubernur, Pak Bupati, wali kota, presiden. Sehingga akhirnya masyarakat akan beli di warung tokonya Mas Ihsan. Saya tidak ada yang beli sehingga laku. Itulah sebabnya kemudian Umar melarang Utbah yang wali kota itu melakukan kegiatan bisnis. Nah, jadi penyalahgunaan jabatan ini besar sekali dampaknya. Jadi kalau misalnya Ketua MK menetapkan bahwa seorang pejabat publik, menteri, atau gubernur, bupati, wali kota jadi capres, jadi calon gubernur, bupati, tidak perlu ambil cuti dan seterusnya, itu berbahaya sekali. Sehingga akhirnya dalam undang-undang pemilu atau undang-undang pilpres, itu capres, cawapres itu dikawal. Dikawal. Betul. Itu undang-undangnya. Sehingga menggunakan semua fasilitas negara seperti itu. Nah, maka dengan demikian, dia capres tapi dia juga gubernur, bupati, wali kota, menyalahgunakan jabatan wewenang dengan aparat pengawal dan seterusnya seperti itu. Sehingga akhirnya kemudian orang akan menyalahgunakan jabatan itu untuk kepentingan politik dan seterusnya. Jadi saya pikir sama dengan misalnya kenapa harus presiden menggolkan atau mendukung seseorang begitu, yang itu disindir oleh seseorang mengatakan kenapa presiden sibuk sekali capres-cawapres. Karena bagaimanapun terlepas dari skenario mau jadi 2-3 periode atau tidak, tapi kalau misalnya ditakdirkan tidak 3 periode, tetap 2024, maka kan saya sebagai presiden harus memikirkan bagaimana kalau saya sudah tidak presiden, saya sudah tidak dihargai, tidak dihormati sementara saya punya pengalaman, punya kasus ketika saya jadi wali kota, saya jadi gubernur, itu bisa dibongkar, diangkut dan seterusnya. Nah, itu satu problem. Belum lagi misalnya adik saya, ipar saya, anak saya, mantu saya, yang juga punya jabatan-jabatan politik, yang itu nanti kemudian bisa kemudian berkembang untuk menjadi gubernur, menjadi menteri dan seterusnya. Nah, ini berbahaya sekali seperti itu. Nah, itu kenapa Ketua MK ini seperti itu, karena dia sudah ipar dari presiden, sehingga MK sekarang saya kira saya setuju dengan beberapa anggota DPR itu. Apakah undang-undang MK yang diubah atau MK yang ditinjau kembali eksistensinya, kan berbahaya sekali. Sebab putusan MK itu final, tidak berbeda dengan pengadilan biasa yang bisa banding, bisa ke mahkamah dan seterusnya seperti itu, atau proses-proses hukum yang lain. Yang ketiga, masalah sandra, pejabat yang terkena sandra ya, dari Duren lah, Kerdus, ada lagi sekarang tersandra urusan garam ini, macam-macam sandranya ini. Kejaksaan sudah akan memanggil nih Pak Erlangga sama dua pejabat lainnya. Gimana tuh, Bang? Jadi waktu saya masih di KPK, saya tanya seorang dirjen, kenapa Indonesia ini wilayahnya 2/3 laut, tapi kita impor garam dari Cina, India, dan Australia.
Iya. Terus kemudian kata Dirjen itu, maaf Pak Abdullah, garam kita tidak berkualitas. Garam yang kita impor itu garam untuk industri, bukan garam untuk konsumsi, garam industri. Iya. Jadi garam kita tidak berkualitas yang kita impor. Saya bilang, kenapa tidak dibuat supaya berkualitas? Kan teknologi di mana ini kan Bisa pelajari, yang penting barangnya ada gitu kan. Iya, barangnya ada. Kecuali tidak ada garamnya, tidak ada lautnya. Terus alasan macam-macam seperti itu. Saya tahu bahwa setiap import itu ada fee-nya. 1 kilogram sekian sen bagi menteri, bagi dirjen, bagi direktur, bagi dan seterusnya seperti itu. Jadi oleh karena itu maka kita punya laut, tapi kita impor karena ada fee-nya. Ini yang selalu saya katakan bahwa Singapura itu tidak punya apa-apa. Punya pasir pun tidak, karena dia reklamasi sampai ke Laut Biru. Pasirnya didatangkan dari Batam. Tapi Indonesia itu mengimpor minyak dari Singapura. Kira-kira logikanya gimana itu? Singapura tidak punya apa-apa, tapi Indonesia mengimpor minyak dari Singapura. Nah, karena ada soal fee, lantas kemudian saya katakan, oke, nanti apakah Anies presiden, Gatot presiden, atau siapa saja lah presiden, terus kemudian katakan harus berhenti impor minyak dari Singapura. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena 3 negara kreditor terbesar Indonesia yang memberi utang terbesar Indonesia dari negara di dunia itu, pertama itu Singapura, kedua Amerika, baru ketiga Cina. Jadi kalau kita bisa kita menghentikan mengimpor apa saja dari Singapura mengatakan, kalau begitu bayar utang-utang. Kita nggak bisa bayar utang kita. Tahun ini kita punya utang jatuh tempo 443 triliun itu saja harus pinjam lagi utang baru untuk membayar. Kita punya bunga utang tahun ini 405 triliun. Untuk bayar bunga utang itu kita harus pinjam lagi utang baru. Jadi itulah program. Saya dukung betul kalau memang Kejaksaan Agung tidak mau menciptakan pencitraan misalnya seperti itu, tapi serius lakukan, itu bagus sekali. Cuma jangan sampai kemudian ini merupakan satu proses menjadikan orang tersandera seperti itu. Jadi saya sudah pernah sampaikan di Rastilin beberapa bulan yang lalu, Ketua Umum PAN, Ketua Umum Golkar, dan Ketua Umum apalagi itu PKB. Tiga-tiga itu kan yang mengusulkan presiden 3 periode. Kenapa? Karena mereka ini statusnya rawat jalan di KPK. Jadi kalau rawat jalan di KPK nggak macam-macam, bisa rawat nginap kan? Nah, jangan sampai kemudian Kejaksaan Agung ini menggunakan sebagai trik supaya kemudian ya sudahlah ikut aja kemuan. Sehingga meskipun Golkar dalam musyawarahnya kemarin mencalonkan Erlangga untuk capres, tapi karena presiden punya calon yang lain, ya udah daripada rawat nginap, ya udah ikut saja calon dari presiden. Ini berbahaya sekali. Jadi kalau MK sudah begitu, Kejaksaan sudah begitu, KPK apalagi. Seperti itu, ini rusak betul negara. Saya kira itu 3 Iya, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Bang Dullah, di 75 tahun ini terus semangat dan terus memberi inspirasi. Assalamualaikum Bang Abdullah ya. Waalaikumsalam.